Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Azahra dengan NIM 232180072. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil modul yang telah saya buat. Baik, langsung saja kita ke modul. Di sini ada modul ajar kurikulum merdeka. Ini modul ini dibuat untuk kelas. Baik, modul ini merupakan modul kurikulum merdeka. Diperuntukkan untuk kelas 4 SD, fase B, semester 2. Maaf, ini ada kesalahan sedikit. Ini untuk semester 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga sosial, atau biasa disebut dengan IPAS. Materinya tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Untuk identitas modul sendiri, yang pertama, terdapat penyusun dan juga intensi tahun pembelajaran, jenjang sekolah, fase ataupun kelas, topik, dan alokasi waktu. Di sini penyusunnya yaitu saya sendiri, yaitu Ulfa Azahra. Instansinya ada di SD Negeri 1 Rimpa, tahun pelajaran 2025. Jenjang sekolahnya yaitu ilmu pendidikan. Jenjang sekolahnya yaitu SD, dan fase atau kelasnya kelas fase B dan kelas 4. Topik yang dibicarakan adalah kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Lanjut untuk kompetensi awal, yaitu mendeskripsikan tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Yang C ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Bagian D yaitu sarana dan prasarana. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada sumber belajarnya yaitu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD kelas 4. Dan juga ada banyak bahan ajar. Di sini saya menggunakan PPT, gambaran tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Setelah itu ada media gambar tentang kekayaan budaya Indonesia. Untuk yang lainnya ada LCD dan juga LKPD. Target peserta didiknya yaitu 75% peserta didik mampu memahami tentang kekayaan yang ada di Indonesia. Untuk yang F, model pembelajaran yaitu model komparatif learning tipe Jigsaw. Di sini selanjutnya ada kompeten inti. Yang pertama mencakup capaian pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai CP, yaitu peserta didik mampu memahami keunikan atau kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar, mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, serta menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya melalui diskusi, pengamatan, presentasi secara runtun. Di sini ada juga tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan keunikan kebiasaan masyarakat di sekitar. Yang kedua ada peserta didik dapat memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kebiasaan tersebut. Yang ketiga ada peserta didik dapat menunjukkan rasa percaya diri saat mengungkapkan pendapat pribadi maupun hasil diskusi.
Yang C ada elemen capaian pembelajaran. Di sini ada tiga dimensi. Yang pertama ada dimensi sikap, yang kedua ada dimensi pengetahuan, yang ketiga ada dimensi keterampilan. Bagian D yaitu pemahaman yang bermakna, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan kekayaan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang E ada pertanyaan pematik, bagaimana kehidupan masyarakat di tempat tinggalku? Yang kedua, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat yang ada di daerah tempat tinggalku? Yang ketiga, bagaimana sikap yang baik menghadapi keberagaman budaya yang ada? Yang F, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, di sini saya menuliskan ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada kegiatan orientasi, selanjutnya ada kegiatan apresiasi, kegiatan motivasi, dan yang ada kegiatan inti. Baik, di sini untuk kegiatan orientasi, yang pertama peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Jadi, pembelajaran kita waktu ini di dalam modul ini, kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Lalu, kita membuat sapaan kepada peserta didik. Sehabis itu memeriksa kehadiran bersama dengan bu guru. Setelah itu ada kegiatan apresiasi yaitu memainkan permainan tradisional. Kebetulan di sini karena keterbatasan waktu, jadi kita mengurangi untuk kegiatan tersebut. Namun kita melakukan kegiatan yang nomor 3. Kita bertanya-tanya tentang apa adat dan budaya yang ada di daerah tempat tinggal para siswa. Kita juga melakukan kegiatan inti yaitu yang mencakup materi pembelajaran jigsaw. Kita memberikan topik yaitu kekayaan budaya Indonesia seperti materi. Yang pertama kegiatan dilakukan yaitu kegiatan literasi dan narasi di awal buku siswa. Yaitu, yang kedua melanjutkan diskusi pengalaman siswa, menyaksikan kebukaan suatu event olahraga yang menampilkan keberagaman budaya. Lalu saya bertanya kepada siswa, pertanyaan utama dari bab ini yang ada hubungannya yaitu apa? Kemudian di akhir kegiatan diarahkan peserta didik untuk mencapaikan kesimpulan apa yang telah mereka dapat selama melakukan pembahasan materi. Selanjutnya yaitu kegiatan bersama. Kita melakukan pembagian kelompok. Setelah itu setiap kelompok mendapatkan selembar kertas dengan isi soal, dengan kertas yang berisi soal, maaf. Yang ketiga, menyesuaikan keberagaman yang sesuai dari petunjuk dari guru. Setelah itu mendorong siswa untuk berdiskusi dan dengan soal yang sudah diberikan. Setelah selesai, mintalah siswa untuk mengumpulkan ke tempat sembari berdiskusi. Setelah itu, memimpin kegiatan presentasi untuk setiap kelompok. Setelah itu, jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Lalu asesmen penilaiannya yaitu yang pertama ada kriteria penilaiannya, perlengkapan budaya, apa judul nama daerah atau pulau, provinsi, ada beberapa ciri khas kebudayaan daerah, yaitu yang pertama ada seni kerajinan, rumah adat, senjata tradisional, adat dan tradisi, yang kelima ada agama dan keyakinan. Meliputi untuk nilai sangat baik, yaitu memenuhi semua kriteria yang diharapkan, memenuhi syarat sangat baik, tidak memenuhi 2 kriteria yang diharapkan, mendapatkan nilai yang baik, tidak memenuhi 3-4 kriteria yang diharapkan, yaitu mendapat nilai cukup. Setelah itu, tidak memenuhi 5 kriteria yang diharapkan, mendapatkan nilai perlu diperbaiki.
Untuk remedial dan pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan remedial. Diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk mencapai materi pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Untuk materi, di sini yang pertama ada definisi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua ada aspek-aspek kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada seni dan kerajinan. Di sini saya menyebutkan ada seni musik, seni tari, tari ritual, dan tari adat, ada seni rupa. Lalu kemudian materinya ada rumah adat, agama dan kepercayaan, ada adat istiadat juga tradisi, dan juga senjata tradisional. Baik, di sini juga ada lampiran. Yang pertama ada LKPD. Saya memberikan LKPD sebagai berikut. Ini caranya siswa mengerjakannya yaitu dengan cara menghubungkan atau tarik garis. Untuk LKPD yang kedua yaitu menjelaskan rumah adat yang ada di Indonesia seperti contoh yang ada di materi. Untuk yang B ada referensi pegangan guru dan juga siswa. Di sini terdapat bacaan-bacaan untuk guru maupun untuk siswa ya. Untuk alat bahan yang saya gunakan yaitu cukup simpel. Ada alat tulis atau ATK, ada kertas HVS yang berisi LKPD dan juga materi. Untuk glosarium ya, itu peserta didik akan mempelajari tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal daerah masing-masing. Peserta didik juga diharapkan mengetahui manfaat dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Dari pemahaman ini, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman yang ada di lingkungannya. Pada materi ini terdapat penguatan materi pendidikan karakter kebinekaan global. Pada materi ini akan banyak melibatkan peserta didik dalam kegiatan wawancara ataupun berdiskusi. Oke, yang bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Saya mendapatkan materi dan juga ide-ide ini tentu saja tidak luput dari internet dan juga dari e-book dan juga dari buku pegangan guru kekayaan budaya Indonesia mata pelajaran IPAS kelas 4 metode pembelajaran Jigsaw. Baik, seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.